Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Injil Lukas pasal 23 ayat 34a. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, dalam Injil Lukas ini ada perkataan Kristus yang luar biasa yang tidak tercatat di kitab Injil yang lainnya. Yaitu di dalam Lukas 23 ayat 34 ini, doa Kristus bagi para musuhnya yang mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ada 7 perkataan luar biasa yang diucapkan Kristus setelah disalibkan di kayu salib, dan inilah perkataan yang pertama. Di dalam doa ini terkandung sebuah permintaan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Orang pasti mengira ia seharusnya berdoa demikian, "Bapa, habisilah mereka." Kiranya Tuhan melihat semuanya ini dan membalaskannya. Dosa yang mereka lakukan ini memang layak untuk tidak diampuni dan tidak pantas mendapat belas kasihan. Namun kenyataannya mereka justru malah didoakan secara khusus oleh Tuhan Yesus. Tuhan berdoa untuk para pemberontak seperti sudah dinubuatkan sebelumnya. Ditambah dengan doa yang lain dalam Yohanes pasal yang ke-17. Maka kedua doa tersebut menyempurnakan contoh doa syafaat yang Tuhan panjatkan. Di Injil Yohanes, Tuhan berdoa bagi para orang-orang kudus, orang-orang percaya. Dan di Injil Lukas ini, Tuhan berdoa untuk orang-orang berdosa. Perkataan yang diucapkan Kristus di atas salib memiliki makna yang lebih dalam daripada yang tampak di luar. Perkataan itu merupakan kalimat perantara yang menerangkan maksud dan makna kematiannya. "Ya Bapa, ampunilah mereka." Bukan hanya orang-orang ini, tapi juga semua orang yang akan bertobat dan percaya pada Injil. Saudara, perhatikan hal luar biasa yang dibayar dan diperoleh dengan susah payah oleh Kristus melalui kematiannya adalah pengampunan dosa bagi kita. Orang yang paling berdosa sekalipun dapat mengharapkan belas kasihan melalui Kristus jika mereka bertobat. Sekalipun mereka itu yang menganiaya dan membunuh Dia, Tuhan tetap berdoa supaya Bapa mengampuni mereka. Kristus tahu bahwa kedatangannya ke dunia adalah untuk menuju ke salib, untuk menjalankan kehendak Allah yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Sepanjang diadili, Kristus tidak berkata-kata banyak, namun saat disalib, sekarang ia membuka mulut dan mulai berkata. Perkataan yang pertama adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam seluruh sejarah manusia, tidak ada perkataan yang lebih agung, lebih mulia, dan lebih baik dari perkataan Kristus di atas salib dengan perkataan pertama ini. Apa yang keluar dari manusia saat menderita dan menghadapi kesulitan, khususnya pada saat disalib, yaitu kata-kata makian, kata-kata bersungut-sungut, kata-kata mengumpat. Tetapi dari mulut Yesus keluar kata-kata yang penuh kasih, dan kata-kata yang tidak ada kata-kata kebencian atau sungut-sungut, caci maki yang keluar dari mulut Yesus. Tapi di saat yang paling menderita, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saat Kristus mengatakan kalimat pertama ini adalah saat yang bagaimana? Yang pertama, saat yang paling lelah secara fisik. Yang kedua, saat yang paling sengsara, paling menderita. Dan yang ketiga adalah saat paling tersendiri, dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, harus menanggung dosa manusia di salib. Di saat yang paling menderita, saat yang paling kejam, saat yang paling tidak adil, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Mengapa saudara? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan jikalau hari ini kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, semua itu adalah kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.